para karyawan melakukan demo. Selamat mendengarkan. Berita tentang kematian Adolf Miller, yaitu kepala keluarga Miller, sangat cepat merebak ke seantero negeri, bahkan dunia. Saat ini, dunia perbisnisan dilanda kegemparan atas berita meninggalnya pengusaha kaya raya tersebut. Berbagai spekulasi bermunculan dari kalangan para elit konglomerat. Ada yang mengatakan bahwa dia terkena serangan jantung akibat desakan dari Rudolf Miller, yaitu adiknya. Ada pula yang mengatakan bahwa dia terkena serangan gagal jantung karena tidak kuat menghadapi tekanan paksa terbongkarnya kasus proyek ilegal miliknya di Garden Hills. Namun, apapun spekulasi dan seperti apapun bentuknya, yang jelas Adolf Miller sudah mati dan mustahil untuk bisa hidup kembali. Saat ini, memang keluarga Miller dilanda gelombang badai silih berganti. Di dalam suasana berduka, mereka masih harus menyelesaikan kasus proyek yang terbukti ilegal. Dan ini menyangkut beberapa pejabat daerah di Garden Hills. Antara badai besar yang melanda keluarga Miller serta perusahaannya itu adalah kematian pemilik perusahaan, yaitu Adolf Miller. Yang kedua, perusahaan harus membayar denda kerugian akibat dari berdirinya proyek ilegal milik perusahaan yang berjumlah tidaklah kecil. Yang ketiga adalah retaknya hubungan kekeluargaan antara mendiang Adolf Miller dengan Rudolf Miller. Yang keempat adalah bahwa perusahaan holding beserta anak-anak dari perusahaan Adolf Holding Company ini tidak boleh lagi memasuki negara ABCDEFG untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir adalah runtuhnya nilai pasar perusahaan, anjloknya harga saham dan banyak investor yang menarik diri dari perusahaan ini. Hal ini tentu saja membuat putra mendiang Adolf merasa sudah jatuh, tertimpa tangga, berikut loncat, kan sakit. Sementara itu, di kediaman keluarga Rickner, para buruh bangunan yang bekerja untuk perusahaan di Garden Hills telah datang menggeruduk kediaman mereka. Hal ini tentu saja karena memasalah gaji. Awalnya mereka telah bersabar menunggu sampai Tuan Frank Rickner datang ke lokasi proyek yang sudah disegel oleh pemerintah itu bagi menyelesaikan kelunggakan gaji mereka. Namun, setelah lebih seminggu tidak ada kepastian, maka mereka pun sepakat untuk berangkat ke Metro City lalu memaksa Rickner bersaudara untuk melunasi tunggakan gaji mereka. Tuan Rickner, saya harap Anda keluar dari 14K kepada kami tentang tunggakan gaji kami. Kami tidak mau tahu apapun alasannya, maupun itu proyek sudah ditutup atau bangkrut. Yang jelas kami menjual tenaga dan kewajiban Anda adalah membayar gaji kami, kata mereka menggunakan pengeras suara di depan pagar rumah besar milik keluarga Rickner itu. Kami memang beri waktu Anda 1 jam untuk menemui kami, atau kami akan melakukan tindakan anarkis. Silakan bayar gaji kami dan kami akan pergi dari halaman luar rumah Anda ini, kata mereka lalu segera memasang tenda kecil untuk berlindung dari sengatan matahari. Di dalam rumah, saat ini, Frank dan Diana sama-sama ketakutan. Mereka sama sekali tidak memiliki uang lagi untuk membayar gaji pekerja itu, setelah aliran dana dari perusahaan Adolf Holding Company telah terputus. Sementara itu, untuk mengajukan permohonan pinjaman kepada bank juga sudah tidak mungkin. Bahkan, waktu tenggang pun sudah habis. Kapan saja pihak bank bisa datang dan menyita segala aset serta properti mereka. Kak, bagaimana ini? Kita akan menjadi pengemis sebentar lagi, kata Diana sambil menangis. Aku juga tidak tahu, Diana. Saat ini, aku ingin mati saja rasanya. Ini semua gara-gara Paul. Coba kalau kita tidak terbujuk rajuannya, pasti kita tidak akan mengalami kebangkrutan seperti ini, kata Frank pula. Telah pikirkan jalan keluarnya, Kak. Jika tidak, mereka akan memaksa masuk, lalu membunuh kita, kata Diana ketakutan. Aku juga buntu ini. Untuk gaji kuli kasar saja mencapai $80.000. Itu belum lagi sopir, operator, alat berat, security, dan sewa armada transportasi. Jika ditotal, semuanya mencapai 250 USD, kata Frank sambil memijit keningnya. Lalu bagaimana ini, Kak? Tanya Diana. Apa sebaiknya kita kabur saja? Mau kabur kemana? Rumah kita sudah dikepung. Atau begini saja, coba kau hubungi Kenny. Hanya dia satu-satunya yang bisa membantu kita saat ini, kata Frank memberi saran. Baiklah, kata Diana lalu melangkah menuju meja kecil tempat pesawat telepon berada. Setelah menekan beberapa tombol nomor, akhirnya panggilan itu pun terhubung. Halo Ibu, bagaimana dengan keadaan kalian saat ini?
terdengar suara seorang lelaki bernada cemas di seberang sana. Kenny, putraku, tolong ibu nak. Saat ini para karyawan sudah mengepung rumah dan mengancam akan membakar rumah ini jika gaji mereka tidak dibayar, kata Diana membesar-besarkan cerita. Apa? Bu, katakan berapa anggaran yang harus dibayar? Tanya Kenny. Semuanya mencapai $250.000 ya nak. Tolong ibu, jika tidak, kau tidak akan bisa lagi bertemu dengan ibumu ini, kata Diana lalu mulai menangis terseduh-seduh. Ibu tunggu di sana bu, aku akan datang secepatnya, kata Kenny. Kenny saat ini benar-benar khawatir dengan keselamatan ibunya. Baginya, walaupun ibunya selalu culas dan curang, namun ketika menghadapi masalah seperti ini, maka dia harus membantu ibunya itu dengan segala kemampuan yang dia miliki. Bagaimana Diana? Tanya Frank. Dia akan segera datang, Kak. Oh Tuhan, syukurlah. Anak itu cukup berbakti. Kau saja yang selalu menganggap dirinya sebagai musuh. Kak, sebaiknya jangan bahas masalah itu dulu. Saat ini otakku sedang kacau, kata Diana merengut. Berjalan 20 menit dari Diana menelpon putrinya tadi, kini tampak rombongan mulai mobil mewah berjumlah sekitar 10 unit berhenti di depan pagar. Puluhan pengawal tampak keluar dari mobil dan langsung memagari mobil Rolls-Royce Phantom yang berada di tengah-tengah barisan orang-orang itu. Kini dari dalam, tampak seorang lelaki berusia sekitar 60-an keluar bersama seorang lelaki setengah baya. Mereka berdua ini adalah Jackson William dan Kenny William. Mereka berdiri lalu melihat 100 lebih para karyawan yang dengan tertib berlindung di bawah tenda tersebut sambil memperhatikan saja. Siapa kepala dari rombongan ini? Tanya Jackson sambil mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan orang-orang itu. Kami tidak memiliki kepala rombongan, karena kami datang ke sini untuk menuntut gaji kami yang sudah tertunggak, jawab mereka. Baiklah, apa kalian bisa bersabar? Saya akan membayar gaji kalian. Tapi ingat, jangan mengacaukan suasana. Jika tidak, aku akan menyuruh orang-orang dari Dragon Empire untuk menghajar kalian semua, ancam Jackson. Maaf tuan, dengan siapakah kami berbicara saat ini? Tanya mereka. Namaku adalah Jackson William, paman kandung dari Jerry William, pemilik perusahaan raksasa bernama Future of Company. Apa kalian pernah mendengar nama itu? Tanya Jackson. Mendengar jawaban dari Jackson ini, semua mereka saling pandang lalu membungkuk hormat. Maafkan kami yang buta ini tuan, yang tidak tahu tingginya gunung dan dalamnya samudra, kata salah seorang dari mereka. Ya sudah, hak kalian pasti akan dipenuhi. Oleh karena itu, saya berharap agar kalian mau bersabar, kata Jackson lalu memerintahkan agar penjaga pintu gerbang itu segera membuka pintu untuk mereka. Halo semuanya, episode ini sudah selesai.